wabarakatuh. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah ya. Sobat, semua tentu saja ingin menikah bukan? Nah, dewasa ini banyak sekali permasalahan kehidupan yang kian rumit. Kita ketahui bersama, tentu tidak semua pernikahan akan selalu berjalan mulus kan? Banyak sekali kondisi krisis yang menimpa kehidupan. Salah satunya, konflik yang terjadi dalam berumah tangga, yang dapat berakhir bahkan dengan perceraian. Perceraian juga bisa menimbulkan banyak dampak, bisa berupa masalah fisik, bahkan psikologis yang akan dialami oleh keduanya, bahkan juga bisa berdampak pada keturunannya. Namun, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semua segi kehidupan kita, termasuk di dalamnya menyikapi sebuah konflik dalam kehidupan berumah tangga agar tidak berdampak parah pada perceraian. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar bersama untuk mengkaji lebih dalam mengenai hebatnya Al-Quran sebagai petunjuk serta nasihat dalam menyikapi permasalahan psikologis yang akan muncul dalam permasalahan rumah tangga, khususnya mengenai perceraian yang berkenaan dengan Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Oke, kita masuk ke Quran Surat At-Tolaq ayat 2 ya. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada akhir masa iddah, pasangan tersebut memiliki pilihan untuk rujuk dengan baik atau bercerai dengan baik pula, serta harus adanya saksi yang menyaksikan rujuk atau perceraian yang mereka pilih, supaya tidak terjadi perselisihan di lain waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka akan ia memberi jalan keluar bagi masalah yang menimpanya. Sekarang kita lanjut ke ayat 3 surat At-Tolaq. Mari kita dengarkan bersama. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pada ayat 3, menjelaskan bahwa barang siapa yang bercerai atau rujuk kembali yang disaksikan oleh para saksi saat masa iddah berakhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. Dan kesempitan hanya bagi orang yang menyelisihi hukum-hukum Allah pada saat bercerai atau rujuk. Serta barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya apa yang ia harapkan.
Lalu, bagaimana dengan analisis psikologinya? Berikut penjelasannya. Pada perceraian, kondisi beberapa dari wanita bahkan merasa tertekan dan mengalami gangguan psikis karena status janda yang tersemat. Selain itu, kondisi psikis yang terganggu pun juga rentan dialami oleh pria pasca perceraian. Sebuah riset di Amerika menyebutkan bahwa meskipun seorang pria terlihat biasa, tetapi ternyata pria yang mengalami perceraian berpeluang 39% lebih tinggi mengalami kematian dini. Namun, sebagai seorang yang beriman, Allah telah memberi jalan keluar bagi kita ketika menghadapi konflik-konflik kehidupan seperti konflik dalam berumah tangga. Pada ayat 2-3, kita dianjurkan untuk bertakwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dan tawakal termasuk ke dalam ciri-ciri akhlakul karimah. Dipandang dari segi psikologi, akhlakul karimah dapat dikonseptualisasi sebagai self. Definisi self adalah sekumpulan kesadaran akan eksistensi unik seseorang. Adler mendefinisikan self sebagai suatu kekuatan dalam diri yang berfungsi sebagai pengontrol atau self-control dan pengarah atau self-regulation dari motif, rasa takut, kebutuhan, dan sebagainya. Struktur self terdiri dari kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dari individu. Agama merupakan salah satu elemen dari lingkungan eksternal dari individu, sehingga agama dapat dikatakan sebagai salah satu pembentuk struktur self. Berangkat dari struktur self tersebut, kemudian dibentuklah konsep diri yang religius atau disebut dengan religious self atau diri religius. Religious self dapat diartikan sebagai sekumpulan kesadaran akan eksistensi unik seseorang dalam keterhubungannya dengan Tuhan. Retno Hanggarani ingin mengajukan 4 elemen yang terdapat dalam struktur religious self atau diri religius. Di antaranya, pertama, spirit atau keyakinan berketuhanan atau godness belief yang dalam Islam dikenal dengan iman atau keimanan. Kedua, kesadaran akan keterhubungan dengan Tuhan atau God-Self Relationship Awareness atau dalam Islam dikenal dengan istilah ihsan. Ketiga, penerimaan akan adanya kehendak Tuhan pada diri atau perceived God's intention yang dalam agama Islam disebut sebagai tawakal. Dan yang keempat, motif berperilaku yang diorientasikan pada penjagaan hubungan diri dengan Tuhan atau God-serving motives yang dapat dikaitkan dalam konsep takwa dalam Islam. Tingkatan religiusitas dalam diri seseorang juga mempengaruhi akan kualitas dan identitas seseorang tersebut. Semakin tinggi tingkat tawakal seseorang, maka semakin tinggi pula sikap adversity quotient. Adversity quotient sendiri merupakan kemampuan individu dalam menunjukkan seberapa jauh seorang individu tersebut dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Sekian penjelasan kami mengenai tafsir tematik psikologi Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Thanks for watching ya sobat. Sampai jumpa pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.